Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas hari ini. Langsung aja kita tulis diketahui dan ditanyakan sambil kita baca soalnya. Kita tulis di sini sebagai diketahui. Nah, diketahui ya, dua buah kapasitor disusun seperti pada gambar di sini. Nah, jika AB ditutup dengan potensial listrik atau tegangan sebesar 12 volt ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah muatan listrik yang tersimpan pada rangkaian. Sebelumnya, kita lihat di sini terlebih dahulu. Di sini ada dua kapasitor. Kita tulis C1 ya, yang bagian atas adalah 20 mikrofarad. 20 mikrofarad. Nah, ini satuannya harus kita ubah nih ke dalam farad, teman-teman. Karena biar seragam gitu ya. Ini kan satuannya volt, bukan mikrovolt. Sehingga ini yang mikrofarad bisa kita ubah satuannya ke dalam farad, yaitu dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Jadi 20 dikali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian ini kapasitor yang kedua, kapasitasnya adalah 30 mikrofarad. Kita ubah juga satuannya ke dalam farad, jadi 30 dikali 10 pangkat min 6 farad. F ya. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah muatan gitu ya, muatan listrik yang tersimpan pada rangkaian, yaitu simbolnya adalah Q. Nah, di sini rumus umum untuk mencari berapa besar Q itu adalah Q sama dengan C dikalikan dengan V, teman-teman. Yang mana C di sini adalah kapasitas kapasitor, kemudian V-nya itu adalah tegangannya. Tegangannya kan sudah diketahui ya, sebesar 12 volt. Sehingga di sini kita harus cari terlebih dahulu C atau kapasitas kapasitor pengganti untuk rangkaian kapasitornya. Baru nanti kita kalikan dengan V kayak gitu. Oke, langsung aja kita mulai ke langkah pertama, yaitu mencari C atau kapasitas kapasitor pengganti untuk rangkaian. Kita perhatikan pada gambar, di sini C1 dan C2 itu dirangkai secara paralel. Yang mana kalau pada kapasitor, jika dirangkai secara paralel, maka kapasitas penggantinya itu bisa kita cari dengan menjumlahkan aja. Jadi C1 ditambah dengan C2, kayak gini. Kalau misalkan dirangkai secara seri, berarti kita cari dengan 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 gitu ya. Jadi berkebalikan dengan rangkaian listrik. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. C1 adalah 20 dikali 10 pangkat min 6, C2-nya adalah 30 dikali 10 pangkat min 6 farad gitu ya satuannya. Nah, kemudian kita perhatikan, karena di sini perpangkatannya sudah sama, yaitu 10 pangkat min 6, di sini 10 pangkat min 6, maka bagian depannya bisa kita jumlahkan. Jadi 20 tambah 30, yang mana hasilnya 50. Jangan lupa dikali 10 pangkat min 6 farad. Nah, kalau misalkan nih, gimana nih kalau misalnya di sini 10 pangkat min 5, lalu di sini 10 pangkat min 6 misalnya, kan itu berbeda. Nah, kalau berbeda itu berarti harus disamakan terlebih dahulu, teman-teman. Entah yang 10 pangkat min 5-nya kita ubah ke 10 pangkat min 6, atau yang 10 pangkat min 6 kita ubah ke 10 pangkat min 5. Yang penting harus seragam kalau penjumlahan gitu ya. Baru bisa bagian depannya kita jumlahkan. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan mencari Q. Jadi langkah yang yang kedua itu adalah mencari Q. Yang mana rumus Q adalah C dikalikan dengan V. Yang mana C-nya sudah diketahui, yaitu yang ini ya, 50 dikali 10 pangkat min 6. Jadi 50 dikali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan V-nya adalah yang ini, 12 volt. Nah, kita tinggal kalikan aja, 50 dikalikan dengan 12. Yang mana hasilnya adalah 600. Jadi 600 dikali 10 pangkat min 6. Ini satuannya adalah kulom. Nah, sebenarnya nih teman-teman kalau mau diubah ya biar lebih sedikit nggak terlalu panjang gitu nulisnya. Ini kan 600 itu sama dengan 6 dikali 10 pangkat 2 gitu ya. Atau 6 dikali 100. Nah, ini bisa kita tulis juga kayak gini. 6 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 6. Yang ini ya, dari yang ini. Nah, kemudian nih berdasarkan sifat eksponen, kalau ada perkalian antara perpangkatan dan basisnya itu sama yaitu 10, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. 2 ditambah dengan min 6 hasilnya adalah min 4. Jadi bisa kita tulis juga jadi 6 dikali 10 pangkat min 4 kulom. Kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.